Bertasbih, Kiai. Grandong biar saya yang menghadapi. Sembarangan kamu sembarang nurunin penumpang seenaknya sendiri. Kurang aja, datang juga kau Sembara. Sekarang aku tidak akan memberi ampun kau lagi, Lampir. Cemetinya Sembara. Kejar! Jangan sampai mereka lolos! Datuk, jangan dikejar! Di depan ada bahaya! Rini, turun! Jangan dikejar! Cepat kembali! Keras kepala. Iya, atau mungkin mereka tidak mendengar teriakanku. Mungkin. Kita ke rumah Ki Haji. Kita urus dulu si Grandong. Dan mengobati Kiai Basari. Lihat Kakang. Dagingnya berubah hitam. Benar Kakang, ternyata gigitan Grandong mengandung bisa beracun. Cepat angkat, Kiai Basari. Kita berlomba dengan waktu. Cari rumah paling dekat di sini. Siapa kau? Jangan ikut campur. Lepaskan. Biarkan saja. Habisi dia. Kidemang! Jangan keras-keras, Nona. Jangan membuat mereka curiga. Kurang ajar mereka itu. Siapa? Orang-orang Kidemang itu. Iya, kenapa mereka? Mereka menyentuh semua tubuhku. Mereka betul-betul mau... Supaya sandiwara ini berjalan mulus, Nona. Jika tidak,
semua rencana kita bisa gagal. Nona tentu tertarik dengan upah yang dijanjikan oleh Menir Hendrik, bukan? Saya juga. Upahnya sangat tinggi. Saya betul-betul tertarik. Betul, aku pun sangat tertarik. Aku bisa kaya karena upah yang aku terima dari pekerjaan ini. Kalau begitu kita harus bisa kerjasama. Nona pura-pura tidak mengenalku. Ya, aku sudah merancang cerita bahwa aku dari Semarang. Karanglah cerita yang bagus dan menarik. Kalau bisa mengharukan. Hingga Lindu Aji jatuh kasihan kepada Nona. Yang mana yang namanya Lindu Aji? Yang masih muda belia itu. Dia rupanya. Oh, tampannya. Awas, Nona. Nona tidak boleh jatuh cinta kepadanya. Berbahaya. Ada yang lucu, Nona? Saya lihat Nona tersenyum sendiri. Ya, sangat lucu menurutku. Apanya yang lucu? Ini urusan hidup dan mati. Jika Lindu Aji dan laskar para pejuang itu tahu bahwa kita ada di pihak Menir Hendrik, mereka pasti akan membunuh kita. Takut? Ya, aku takut gagal. Sebab nyawa taruhannya. Jangan takut, Ki Demang. Buktikan, Nona. Buktikan kalau bisa. Nona tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Tuan. Siapa mereka itu? Bagaimana Nona bisa sampai jatuh ke tangan mereka? Aku datang dengan kereta kuda bersama rombongan dari Semarang, Tuan. Tiba-tiba kami diserang komplotan penjahat. Mereka merampok dan merampasku. Rombonganku berhasil lari dengan kereta kudanya. Tetapi aku tertinggal. Lelaki jahat itu membawa aku kemari, sehingga aku bertemu dengan Tuan. Kita harus menyelamatkan gadis ini dulu, Kanjeng. Bagaimana, Pakku? Terpaksa. Kita tidak mungkin meninggalkan gadis ini sendiri di hutan ini. Siapa namamu? Lisa. Ayah Nona dari bangsa kulit putih. Ibuku bernama Margareta. Ayahku Raden Mas Haryosingo, konon keturunan Senopati Mataram. Ibuku jatuh cinta pada ayah yang orang pribumi berdarah ningrat. Tapi keluarga Mami tidak setuju. Ya, karena sudah saling jatuh cinta, akhirnya ayah membawa lari Mami ke Semarang dan hidup bersama, hingga lahirlah aku. Bagaimana kalau kita pulang saja dulu, Kanjeng? Kita tidak mungkin membawa Nona Lisa ke tempat tujuan. Betul. Tidak baik dipandang orang. Khawatir ada dugaan yang tidak-tidak, Kanjeng. Baik. Tapi tidak semuanya pulang. Supaya mereka tidak kecewa, saya dan Pak Kudarta tetap melanjutkan perjalanan. Tolong Ki Demang bawa Nona Lisa ini pulang. Kapan Kanjeng kembali? Insya Allah besok. Mari. Mari. Tunggu. Maaf, Kanjeng. Ada apa? Terus terang kami takut. Kenapa? Bukankah ini wilayah Ki Demang sendiri? Benar. Tapi baru saja saya saksikan 6 penjahat yang hendak Nona Lisa. Kalau saya pulang sendiri, mungkin mereka akan mencegat kami lagi. Pasti mereka akan membunuh saya. Kemudian merebut Nona Lisa kembali. Jadi? Kami lebih tenang jika pulang bersama Kanjeng. Pasti para penjahat itu takkan berani menghadang Kanjeng. Betul, Kanjeng. Mereka pasti jera merasakan sepak terjang Kanjeng. Biar aku saja yang pergi. Kanjeng pulang mengantarkan Nona Lisa. Baiklah kalau begitu. Silahkan Ki Demang bawa Nona Lisa. Sebaiknya bersama Kanjeng saja. Lihat, kuda saya tidak meyakinkan. Tidak mungkin kuat untuk dinaiki 2 orang. Betul, Kanjeng. Sebaiknya dengan Kanjeng saja. Lebih aman dibandingkan dengan Ki Demang. Hus, ngaco. Mari, Nona. Hati-hati, Kanjeng. Berhasil. Memang hebat akal Ki Demang. Iya. Kita lapor Tuan Hendrik. Berhasil? Betul-betul berhasil? Betul, Menir. Ki Demang bilang, Nona Kori berhasil dibawa Lindu Aji. Kami disuruh lapor, Menir. Bagus. Sebar orang-orangmu. Awasi gerak-gerik Lindu Aji dan ikuti terus usaha Nona Kori. Dia aku tugaskan menjaring Lindu Aji
supaya menjadi orang kita. Dia banyak punya berita rahasia. Kita harus bisa mengorek semua rahasia yang ada dalam dirinya. Mengerti? Mengerti, Mary. Nona Lisa. Betul, Tuan. Boleh aku masuk? Tidak, kamu tunggu saja di ruang depan. Nanti aku ke sana. Di luar saja, Tuan, sambil menikmati cahaya bulan. Mana orangnya? Sudah, jangan ganggu aku. Nanti ada yang curiga. Dari mana, Kedebang? Biasa, cari angin, Kanjeng. Ada yang ingin Nona sampaikan? Benar. Tentang apa? Tentang... Terima kasih. Aku ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas pertolongan Tuan. Tanpa Tuan, entah apa jadinya aku. Betul, Tuan. Aku sangat berterima kasih sekali. Tuan telah menyelamatkan kehormatanku. Aku membayangkan sesuatu yang mengerikan. Seandainya Tuan tidak ada pada saat itu. Tidak usah Nona bayangkan. Semuanya sudah lewat. Aku tidak bisa melupakannya, Tuan. Jasa Tuan terlalu besar. Aku tidak mungkin bisa membalas budi Tuan. Aku tidak mengharapkan balasan apa-apa. Yang aku lakukan hanyalah dorongan kesadaranku sebagai manusia yang harus menolong kesulitan sesama umat. Maukah Tuan menolongku? Apa yang harus aku lakukan? Menerima pengabdianku kepada Tuan. Apa maksud Nona Lisa? Aku ingin menghamba kepada Tuan. Aku bisa memasak. Aku bisa mencucikan baju Tuan. Aku bisa menemani Tuan di saat Tuan kesepian. Aku bisa menghibur Tuan di saat Tuan dilanda kesedihan. Aku pasrah, Tuan. Aku menyerah. Apapun yang Tuan inginkan, pasti aku lakukan. Maaf, Nona Lisa. Bagus, Nona. Bagus. Lindu Aji sudah ada dalam genggaman Nona. Tinggal menundukkannya saja untuk Nona pilih sesuai keinginan Nona. Aku pasti akan dapat upah besar.
Bagaimana kabarnya gadis itu, Kanjeng? Apa pulas tidurnya? Aku tidak tahu, tapi mungkin bisa. Syukur, sebab kalau pulas, berarti dia betah tinggal di sini. Siapa namanya kemarin? Lisa, Lisa. Lisa siapa ya? Biasanya orang bule tidak pernah memberi nama hanya dengan satu suku kata saja. Paling tidak, 2 suku kata. Seperti Herman Hardin, Marco van Basten, Hans Miller, Lydia Barbarossa. Siapa nama belakang Lisa? Saya dengar Lisa Isabella. Cantik sekali dia. Seandainya saja aku masih belum punya istri. Kalau belum punya istri bagaimana? Masa Ki Demang tidak tahu? Kawin dengan Lisa lah. Kanjeng masih sendirian atau sudah punya... Belum. Tunggu apa lagi, Kanjeng? Ambil saja Nona Lisa sebagai istri Kanjeng. Kiku setuju Kanjeng kita mengambil Nona Lisa sebagai istri. Sangat setuju. Kita dukung habis-habisan Kiku. Beres. Bagaimana, Kanjeng? Mau tidak mengambil Nona Lisa sebagai istri Kanjeng? Kira-kira pas tidak buat Kanjeng? dia anggun dan cantik. Bukan begitu, Kiku? Iya, dia anggun dan cantik luar biasa. Sebagai istri yang mengasuh anak-anakku, dia harus penyabar dan mau hidup sederhana. Oh, saya yakin dia penyabar sekali. Kelihatannya dia gadis baik-baik, gadis berakhlak mulia, dan cocok menjadi ibu rumah tangga. Pasti, Kanjeng, pasti cocok. Betul dia masih sendiri? Coba Ki Demang saja yang tanya. Dia betul-betul masih perawan atau tidak? Ini tugas saya, Ki. Biar saya saja yang menyampaikan. Kita ada yang mengejar guru. Aku tahu. Memang dilarang tapa. Apa yang harus kita lakukan, guru? Bawa aku ke Nagasaka. Biar dia yang menghadapinya. Sari, tugas kalian berdua memancing mereka agar mengikuti kita terus. Iya, guru. Bawa ke lembah naga Pertala. Siap, guru. Hati-hati, Rini. Andalan murid-murid Pak Lampir adalah kelicikan dan tipuannya. Hati-hati, Rini. Andalan murid-murid Pak Lampir adalah kelicikan dan tipuannya. Aku tidak takut, Paman. Hanya segitu saja kepandaianmu, gadis centil. Aku bisa mencabut tusuk kondemu dengan mudah. Maka aku pun bisa mencabut nyawamu. Kurang ajar. Baru mencabut tusuk konde saja kau sudah merasa bangga. Aku bisa menggunduli rambutmu. Pembuat, buktikan kalau kau bisa. Tampakmu saja tidak meyakinkan. Bagaimana bisa kau menggunduli aku? Hei, tunggu, jangan lari. Ngomongnya saja yang gede. Mau lari kemana? Sebentar lagi mati, banyak omong.
kos berhadapan dengan dia. Siapa? Saya. Berhasil, Nona Kori. Berhasil. Berhasil apanya? Kerja kita. Nona tahu untuk apa aku datang kemari. Menyampaikan berita penting? Benar sekali, Nona. Sangat penting. Katakan. Ternyata Lindu Aji masih lajang dan belum punya kekasih. Terus terang, dia sudah jatuh hati pada Nona. Dia tidak ubahnya seperti tikus masuk perangkap. Terserah Nona, mau apakan dia. Apa yang harus saya katakan pada Lindu Aji, Nona? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Bagaimana jika saya katakan Nona bersedia menjadi istrinya? Asal... Bersedia ikut company? Benar. Jangan. Tidak mungkin dia mau. Itu sama saja dengan membongkar rahasia kita di depan matanya. Tidak. Ini terlalu cepat. Lalu bagaimana? Kidemang tenang saja. Biar aku sendiri yang menghadapi Lindu Aji. Tapi saya harus memberi laporan kepada Menir Hendrik. Apa yang harus saya katakan pada dia nanti? Katakan saja. Semua rencana berjalan dengan lancar. Baik. Saya akan laporkan begitu. Kenapa baru pulang? Pak De sakit, terpaksa aku nginap di sana. Tidak tega, Kang? Baru pulang? Merawat Pak D-nya? Nona! Nona Kor! Nona Lisa! Ada apa? Tolong keluar sebentar. Ada istri Kikuwu. Ada tamu lain, Kang? Calon istri Lindu Aji. Betul, Kang? Iya. Inikah istri Kikuwu? Siapa nama Nona? Lisa. Lisa Isabella. Ya, Lisa Isabella. Bukankah Nona... Bukan. Dia Lisa Isabella. Mereka datang, Guru. Disinilah kuburan si Larang Tapa dan cucunya. Nagasaka, Nagasaka, datanglah kemari. Bantulah aku melawan musuh-musuhku. Nagasaka, Nagasaka, bunuhlah mereka. Ya, ya. Awas Rindi. Ya. Ya. Hai, ya, ya. Ha, ya. Hai, ya. Ya, ya. Ha, ha. Ya. Ha, ya. Ya, ya. Hai, ya. Ha, ya. Ha, ya. Rindi. Masya Allah. Masya Allah. Mereka dalam bahaya. Siapa ke sana? Rindi Antika, Datuk Larang Tapa dan Tuk Jambah. Santanima, apakah Andika juga merasakan firasatnya? Iya. Mereka sedang luka parah. Mereka bisa mati kalau tidak kita tolong. Di mana tempatnya? Lembah Sabta Pertala.
Nagasaka. Nagasaka? Apa itu, Kiai? Ular raksasa dari bangsa jin yang sangat buas dan ganas. Allah. Kiai pernah bentrok dengannya? Allah. Aku pernah melihatnya. Cepat beri bantuan mereka. Kalau benar, mereka sedang berhadapan dengan Nagasaka. Allah. Sembara dan aku sendiri yang akan berangkat ke sana. Yang lain tinggal di sini. Jaga Kiai Basari dan awasi Grandong dengan ketat. Lah aku Kiai, apa tugasku? Di kampungku, aku dikenal sebagai pendekar lu Kiai. Dalam beberapa pertandingan, aku selalu menang Kiai. Betul kan Sembara? Betul, Sir. Pertandingan makan, iya kan? Semilik ide. Ada tugas penting buatmu, Basir. Kau bantu Nyi Haji di dapur. Cari kayu bakar, lakukan dengan ikhlas. Pahalanya besar. Mari Sembara, sekarang juga kita berangkat. Alam jin, Kiai? Iya. Kita harus cepat-cepat pergi dari sini, Guru. Sebelum mereka mengetahui tempat persembunyian kita. Benar. Kemana kita harus pergi, Guru? Kemana saja. Yang penting kita bisa menjauh dari tempat ini. Hati-hati, jangan sampai terlihat oleh mereka. Masya Allah. Luka dalam Andika cukup parah, Datuk. Ini akibat mengabaikan larangan Panglima Kumbang. Aku tahu sekarang. Dia melihat bukan dengan matanya, tapi dengan batinnya. Kita sudah jauh dari mereka. Sebaiknya kemana tujuan kita, Guru? Ke selatan. Aku mau ke tempat Sebelorong. Atau mengadu dulu, mohon pertolongan Nyai Roro Kidul. Celaka, Guru. Nagasaka tidak berhasil membunuh mereka. Karena Cemeti Sakti pemuda itu. Betul, Guru. Pemuda yang luar biasa, tampan dan sakti. Sudah kuduga. Nagasaka tidak akan dapat melawannya. Siapakah dia, Guru? Sembara. Boleh aku menghadapinya, Guru? Kau tidak akan kuat.
Dia bukan tandingan. Lihatlah, luka guru ini diakibatkan oleh kesaktian pemuda itu. Mana bisa aku menandinginya? Kalah atau menang sebaiknya dicoba dulu. Aku berani menghadapi pemuda itu karena aku punya andalan. Apa andalanmu? Triratna Puspasandi. Kau memang muridku yang paling cerdas, Telasi. Aku yakin kau akan menang menghadapi Sembara. Tapi waspadalah, karena Sembara dikelilingi orang-orang yang mempunyai kekuatan dari langit. Aku akan menghadapi mereka dengan aji tipu tumbal cucukan guru, agar persatuan dan kesatuan mereka hancur dan mereka saling berseteru. Keluarkan semua kepandaianmu untuk mengalahkan musuh-musuhmu. Sari, kau bilang ingin mengalahkan Basir. Pergilah kau bersama Telasi. Tundukkan pemuda gendut itu dengan caramu. Baik. Dengarkan, saya tidak main-main. Apa sulitnya mengatakan itu pada Lindu Aji jika dia menanyakannya? Tidak. Lindu Aji seorang kanjeng yang bersih. Sedangkan Nona Kori, Andika tahu sendiri. Dia itu siapa? Penghibur para lelaki hidung belang. Diam! Jangan sampai kau katakan itu pada Lindu Aji. Kenapa? Pokoknya jangan sampai kau katakan. Siapakah Ki Demang ini sebenarnya? Ki Demang di pihak lawan atau di pihak kawan? Dengar, Tin. Kau pernah denganku. Apa rahasia ini ingin aku sampaikan pada suamimu? Jawab! Kau ingin aku mengatakan segala macam yang tidak-tidak. Aku bisa buat kau menderita jika kau macam-macam. Jangan panggil dia Kori, tapi Lisa. Mengerti kau, Tin? Ingat, Lisa. Sekali lagi ku dengar kau panggil dia Kori. Nyawa taruhannya. Siapa yang berani membocorkan rahasiaku, maka dia akan menerima peluru panas ini di kepalanya. Ini peringatan awal dan terakhir. Jika kau berani membongkar rahasia kami. Kenapa istrimu, Kiku? Aku tidak tahu, Kanjeng. Barangkali ada apa-apa. Halo, Tuan Lindu Aji. Apa kabar? Kabar baik, Lisa. Bagaimana? Kamu sehat-sehat saja? Tentu. Ini semua akan berkat Tuan. Loh, kenapa saya? Tanpa pertolongan Tuan, mana mungkin saya bisa sehat bugar seperti sekarang? Iya kan? Dengarkan. Dengarkan. Sepertinya ada suara orang menangis. Benar, seperti suara istri Kikuwo. Betul. Kenapa Tuan? Bertengkar dengan suaminya? Tidak, saat kami datang, dia sudah menangis. Mari kita lihat. Jangan. Tidak baik ikut campur urusan suami istri. Lebih baik Nona Lisa ajak Kanjeng Lindu Aji ke tempat yang nyaman. Dan membuat orang santai. Betul, di sini ada tempat yang cukup bagus untuk santai dan menenteramkan hati. Tuan Lindu Aji pernah ke situ? Di mana? Orang-orang penduduk di sini menamakannya Rengganis. Sebuah sungai dengan air terjunnya yang memiliki pemandangan indah. Pohonnya berdaun rindang, hawanya sejuk, dan ada peranginannya. Tempat orang santai sambil menikmati pemandangan yang asri, indah, dan menawan. Pendek kata, tempat itu memang tepat untuk beristirahat. Tuan Lindu Aji, Ya, jauh ke rumah Tuan? jauh sekali. Kenapa? Kasihan yang ditinggalkan. Aku masih sendiri. Betul, Tuan masih sendiri? Kenapa? Bukankah banyak gadis cantik yang suka kepada Tuan? Kenapa, Tuan? Tidak laku. Mustahil. Pitaloka, Ya, Tuan. Tuan pernah jatuh cinta, kan? Dan Tuan juga pernah kecewa karena cinta. Pandanglah mataku, Tuan. Akulah kekasih Tuan. Siapa namanya? Pitaloka. Ya, akulah Pitaloka.
Akulah Pitaloka yang Tuhan cintai. Akulah belahan hati Tuhan, dan Tuhan belahan hatiku. Aku bukan orang lain, melainkan Pitaloka yang Tuhan cintai. Pitaloka. Pitaloka. Kakak, Pitaloka, kakak, aku sangat rindu kakak. aku juga. Berhasil. Sekarang Lindu Aji sudah berada di dalam genggamanku. Apa tugas kakak selama ini? Menjadi penghubung para raja, tumenggung, bupati, dan perkumpulan laskar rakyat yang bertebaran di seluruh tanah Jawa dan Tatar Pasundan. Berat juga. Kakak melakukan semua itu sendiri. Iya, sendiri. Tidak punya anak buah sama sekali. Ya, sebetulnya banyak. Tapi satu sama lain, mereka tidak saling mengenal. Mereka itu para trik sandi yang bekerja untuk Mataram. Lalu cara menghubungi mereka bagaimana? Ada sandinya. Umpamanya? Kakak, ada apa? Trik sandi. Mana? Tidak ada, kakak. Siapa kamu? Mencari kayu, Tuan. Kali ini, siapapun kamu, aku tidak peduli. Tapi lain kali, jika aku temukan kau mengintip lagi, aku tidak akan memberi ampun. Siapa yang satu lagi itu? Sama, Tuan. Dia kawanku. Tolong dia, dan cepat pergi dari sini. Siapakah orang-orang itu, kakak? Dia Katolik sandi? Bukan, mereka bilang mencari kayu. Ya sudahlah. Sepertinya mereka memang pencari kayu. Kita pulang saja yuk. Siapa tahu Kiku sedang mencari kita. Ku siapa? Ku siapa? Ya Ku Darta. Ku Darta. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Tuan? Tidak apa-apa. Siapa? Aku. Boleh masuk? Masuk, pintunya tidak dikunci. Pitaloka. Kita keluar jalan-jalan, kakak. Di terang bulan sangat bagus buat dua remaja saling jatuh cinta seperti kita. Sinar bulan sangat indah. Seperti indahnya asmara kita. Nona Lisa, hari sudah malam. Tidak baik mengajak bicara terus kanjeng kita. Beliau harus istirahat. Aneh. Aku melihat Nona Lisa dalam wujud Pitaloka. Apakah aku terkena aji gendam asmara, kemat aji jaran goyang, atau mahaba? Oh, yang jelas pikiranku sudah tidak beres. Aku harus waspada. Aku harus melawannya. Terus, Guru. Terus. Kita cari rumah Ki Haji. Sembara dan Basir pasti ada di sana. Sekarang kita harus menyebar. Kita harus mencari tanaman, akar-akaran, biji-bijian, dan umbi-umbian yang mengandung obat sesuai dengan perintah Kiai Jabat. Kalau ada bahaya bagaimana? Teriak saja keras-keras, Sir. Kita semua pasti dengar. Kalau tidak berteriak, Apa susahnya berteriak? Anak kecil saja bisa berteriak. maksudku kalau dibokong orang. Jus, leherku ditotok. Mana sempat aku berteriak.
soalnya langsung semaput. Ya, kalau begitu jangan jauh-jauh. Baik, Nek. Airnya kurang, Ki Haji. Tambah lagi yang banyak. 2 gayung. Apa tidak kenceran, Kiai? Memang harus begitu. Harus encer. Minumlah obat ini dulu, Kiai. Insya Allah, rasa sakitnya akan berkurang. Minum sedikit demi sedikit. Jangan ada yang tertinggal. Berhasil. Betul, ini tanaman yang Kakang maksudkan. Ya, betul. Sembara. Basir? Ya, Kiai. Hah? Kadal? Untuk apa kadal, Sir? Loh, Kiai kok semelikete? Kan Kiai yang minta. Sir, tugasmu mencari kadal. Masya Allah. Hah? Makanya kalau punya telinga dipakai, aku bilang kedelai, bukan kadal. Sudah masuk maghrib, Kiai. Iya. Kiai mau ikut sholat berjamaah di masjid? Iya. Kiai, kami tinggal dulu. Kiai bisa bertayamum sendiri. Mari. Ya. Semuanya berkumpul. Kita bisa melenyapkan mereka satu persatu. Bukankah dengan berkumpul, mereka semakin kuat, Guru? Benar. Lalu bagaimana cara membunuh mereka? Pisahkan satu persatu dari kelompoknya. Saat terpecah itulah, kita habisi mereka. Kalian tahu, siapa yang paling lemah di antara mereka? Kiai Basari, Guru. Benar, dia dulu yang kita serang. Tapi Kiai Basari dikelilingi para sahabat yang sakti, Guru. Jangan terang-terangan, tapi cari titik lemahnya. Paling mudah mencari titik lemahnya pada saat dia sedang tidur. Serang lawanmu di saat itu. Bangkit, bangkit. Masuklah dalam alam maya Supena. Kalalodra, masuk dalam alam Supena. Bunuh Kiai Basari. Aku merasakan firasat akan ada serangan malam ini ke sana. Iya, karena itu kami berdua mengadakan penjagaan. Siapa yang menjaga Kiai Basari? Basir, orang seperti dia dipercaya menjaga Kiai Basari. Apa tidak salah? Kenapa bukan Nyai Bidara, Ki Jabat, atau Ki Ageng Jomantoro saja? Tidak usah, biar beliau-beliau bisa istirahat. Kita saja mudah-mudah menjaga. Bagaimana kalau aku ikut menjaga Kiai Basari di dalam bersama Basir Sembara? Silakan, tapi menurutku,
Lebih baik kita perkuat penjagaan di luar, di belakang, dan di kedua sisi rumah ini. Betul juga. Kita jaga segala kemungkinan yang bakal terjadi. Baiklah. Aku dengan cucuku menjaga di belakang. Panglima Kumbang menjaga di samping rumah bagian kiri. Sedangkan Datuk Jampak menjaga di sebelah kanan. Bagaimana? Setuju? Setuju. Siapa kau? Jangan beri ampun. Tarik dia, Londra. Bawa dia ke Gua Kiskendha. Tarik cepat. Apa betul akan ada serangan ke sana? Datuk percaya dengan berita dari Panglima Kumbang dan Santalima. Biasanya omongan Panglima Kumbang bisa dipercaya. Apalagi ditambah diperkuat oleh Santalima. Sebaiknya waspada sajalah, Datuk. Hah, Basir, kamu ini jaga apa numpang ngorok? Kurang ajar. Aku tahu siapa kalian. Kalodra. Kalalodra, apa ada hubungannya dengan Aji Jaya Supena? Jangan-jangan ada serangan batin pada Kiai Basar. Berat, Kiai. Kalau begini terus kapan selesainya? Haji Sabjaka. Iya. Kalau Londra kalah. Kita berhasil, Nyai. Iya. Perbuatan siapa ini? Siapa lagi kalau bukan Malampir? Terima kasih atas bantuan, Nyai. Bantuan apa, Kiai? Dari tadi aku hanya duduk mengantuk saja di sini. Kalau tidak mengantuk, mana bisa Nyai memberi bantuan? Oh. Nyai, Ada apa, Kiai? Kiai mau minum? Duduklah. Aku ingin bicara. Sudah larut malam, Kiai. Kiai harus istirahat. Lagi pula saya belum sholat tahajud. Tidurlah. Baiklah. Silakan. Nyai. Boleh aku bertanya? Soal apa, Kiai? Mengenai diri Nyai. Katakan, apa yang ingin Kiai ketahui tentang saya? Sri Asih. Siapa Kiai sebenarnya? Katakan dulu. Apakah benar Nyai Sri Asih? Bukan. Saya Bidara. Tapi aku melihat Sri Asih di wajah Nyai. Bukan.
Bukan, saya Bidara. Benarkah dia Sri Asi? Benarkah aku telah menemukan Sri Asi di masa tuaku ini? Siapakah Kiai Basari sebenarnya? Mengapa dia mengenal Sri Asi? Mungkinkah dia Raden Bambang Aradea? Kalau aku bayangkan lebih muda 40 tahun yang lalu, wajah Kiai Basari mirip Raden Bambang Aradea. Betulkah dia Raden Bambang Aradea? Tapi dia juga mirip dengan Raden Mas Agung Pranoto. Siapakah Kiai Basari sebenarnya? Masya Allah, aku tak punya muka jika benar Raden Bambang Aradea. Nek, belum tidur? Sudah. Ayo tidur lagi, Nek. Jangan melamun begitu. Farida, kalau kau sudah bangun tengah malam, usahakanlah jangan kau tidur lagi. Pergilah ke belakang, ambil air wudhu, dan sholatlah. Karena sholat yang kau lakukan tengah malam itu akan besar manfaatnya bagi kehidupanmu kelak. Batinmu akan kuat. Sholatlah. Luar biasa. Hebat sekali. Mereka benar-benar para tokoh besar yang sakti mandraguna. Kalau Ludra kalah, bahkan Nagasaka tidak berdaya. Mungkin waktu masih muda, mereka para pendekar yang tekun bertapa, sehingga menguasai bermacam-macam ilmu kesaktian yang tinggi. Diam! Kalian bukannya mencari upaya agar bisa mengalahkan mereka, malah memuji-muji kehebatan musuh. Kok bangun? Kan masih tengah malam. Subuh masih lama, Farida. Habis sholat tahajud, Kakang. Oh, Yang lainnya mana? berjaga di sekitar rumah. Rindi Antika? Berjaga di samping rumah. Aku menemani Rindi Antika ya. Di sini saja, Farida. Temani Kakang. Biar Kakang tidak sendiri. Sekarang saatnya menghancurkan musuh-musuhku. Melalui jalan mana lagi, Guru? Apakah masih tetap melalui Kiai Basari? Ya, dialah pintu yang paling lemah saat ini. Tapi ternyata dia tidak selemah yang kita duga, Guru. Kita gagal untuk membunuhnya. Itu karena si Bidara itu. Coba perlihatkan kepada kami, siapa Kiai Basari itu, Guru? Pasu Benggala, tunjukkan padaku Kiai Basari. Betapa bahagianya jika aku diperkenankan bisa bertemu dan hidup bersama Sri Asi. Sri Asi? Oh, jadi dia punya pengalaman yang indah bersama Sri Asi. Aku bisa menghancurkan persatuan Kiai Jabat bersama konco-konconya melalui Sri Asi. Pasu Saktiku, tunjukkan padaku siapa Sri Asi sebenarnya. Rupanya engkau, Bidara. Sri Asi. Bidara. Sri Asi. Kiai Basari. Wulan, kau harus bisa mendekati Kiai Basari. Bagaimana mungkin, Guru? Kiai Basari berada di tengah orang-orang sakti. Begitu muncul, pasti aku ditangkapnya. Bisa, asal kau tidak gegabah. Ikuti saja perintahku. Baik, Guru. Kang Basir! Kang Basir! Sini, Kang!
Ya Kakang, siapa lagi? Sini Kang, ada makanan buat Kakang. Makanan? Makanan? Ini Kang Basir kan? Iya. Kalian ini siapa? Masa lupa Kang, saya kan Mimi. Dia adikku Mumu, dan ini Mbak Yuku, Mama. Mama, Mimi, Mumu. Nama kalian akur banget. Mana makanannya? Ayo. Ada tamu, Mbak. Kenalkan, ini adik bungsuku. Pasti namanya Momo. Bukan. Terus siapa? Mumi. Waduh, seumur-umur kok baru mendengar nama seperti itu. Itulah bedanya. Anak-anakku dengan anak orang lain. Wah, bener juga, Bu. Ngomong-ngomong, saya kan diajak kemari untuk melihat makanan. Boleh saya melihat makanannya, Bu? Iya, ayo. Bagaimana kabar Ki Haji? Oh, dia baik-baik saja, Bu. Dia hebat. Hebat? Hebat apanya? Masakannya. Dia memberi kami makan 3 kali sehari. Padahal dia bukan orang kaya. Masakannya enak loh, Bu. Itu bukan hebat. Aku kira dia bisa terbang atau bisa menghilang. Loh, kalau yang bisa terbang dan bisa menghilang, itu namanya satu ilmu dan satu guru denganku. Kang Basir bisa? Hah? Murid siapa dulu? Nah, kalian kenal dengan Mak Lampir, yang nenek sudah tua, peot, bawa begitu. Dia itu pasti lari ketakutan, terbirit-birit, dan menyembah-nyembah kalau ketemu denganku. Aduh, siapa yang berani kurang ajar padaku? Tidak ada siapa-siapa. Tapi terasa sakit sekali kepalaku. Itu berarti ketulah pada Mak Lampir. Kau jangan kurang ajar lagi. Kurang ajar bagaimana? Ibu belum kenal sih dengan Mak Lampir. Kang Basir bisa terbang dan menghilang. Hah? Dulu aku jagonya. Sekarang? Sekarang tidak lagi. Silakan dicicipi makanannya.